Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Zaki dari kelas SI 4704 dari Gen Clemencia. Sebelumnya saya akan memperlihatkan atribut genesis yang saya gunakan, yaitu pertama ada name tag, yang kedua ada armband, bisa dilihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya tidak mengikuti kegiatan Day 3 Genesis. Itu dikarenakan saya mengalami kemalangan, yaitu saya mengalami ankle gara-gara bermain basket. Jadi kaki kiri saya terkena ankle dan itu bengkak. Jadi otomatis saya tidak bisa mengikuti Day 3 dan juga saya kesulitan berjalan. Baik, sekian itu alasan saya mengapa saya tidak mengikuti kegiatan Genesis Day 3. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu eh, tentang personal branding. Jadi di sini ada 4 poin materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada personal branding, yang kedua ada manfaat personal branding, yang ketiga cara meningkatkan personal branding, yang keempat kesalahan dalam personal branding. Baik, kita langsung saja ke yang pertama, materi pertama. Apa yang diketahui mengenai personal branding? Personal branding adalah cara seseorang memperkenalkan dan mempromosikan dirinya untuk menciptakan citra yang diinginkan di mata publik, baik secara langsung maupun dari media sosial. Nah, dan tujuan utamanya dari personal branding ini adalah untuk membangun reputasi, memperkuat kepercayaan, dan membedakan diri dari orang lain dalam bidang tertentu. Selanjutnya yaitu manfaat dari personal branding. Manfaat menerapkan personal branding itu yang pertama meningkatkan kepercayaan diri dan eh, ke kredibilitas personal branding membantu membangun kepercayaan diri dari orang lain terhadap kemampuan dan integritas dari diri kita gitu, diri kita sendiri. Kemudian yang kedua memperkuat jaringan dan peluang karir. Dengan citra yang kuat, kita lebih mudah dikenali dan dihargai di jaringan profesional yang membuka lebih banyak peluang karir kita di masa depan. Yang ketiga yaitu menarik audiens atau klien yang tepat. Nah, dengan menunjukkan kalian spesifik kita akan menarik orang-orang yang memang membutuhkan atau menghargai keterampilan tersebut. Yang keempat itu membedakan diri dari kompetitor. Di sini maksudnya adalah personal branding membuat kita menonjol dengan karakter yang unik yang tidak dimiliki orang lain seperti itu. Itu dari manfaat menerapkan personal branding. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan personal branding. Cara meningkatkan personal branding itu yang pertama tampilkan keahlian dan pencapaian dengan cara buat konten yang menunjukkan keahlian dan pencapaian kita di melalui media sosial, blog atau situs profesional seperti LinkedIn. Yang kedua, konsisten dalam pesan dan citra. Pastikan nilai dan pesan yang disampaikan di berbagai platform sama sehingga orang mendapatkan kesan yang jelas dan konsisten gitu. Yang ketiga, bangun koneksi di bidang yang sama. Maksudnya membangun relasi yang relevan bisa memperluas jangkauan dan memperkuat pengaruh kita gitu. Yang keempat yaitu aktif dan profesional di media sosial. Gunakan media sosial untuk berbagi pengetahuan dan menunjukkan sisi profesional agar audiens semakin mengenal kita. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah kesalahan. Nah, kesalahan apa saja kesalahan yang sering dilakukan yang dapat mempengaruhi personal branding itu? Yaitu tidak konsisten, mengubah-ubah cerita atau nilai yang kita tampilkan bisa membuat orang bingung dan sulit mempercayai kita gitu. Kemudian ada oversharing atau terlalu memamerkan diri atau bisa show off gitu lah ya. Nah, itu terlalu sering membagikan hal pribadi atau berlebihan
dalam promosi diri bisa membuat orang-orang merasa tidak nyaman seperti itu. Yang ketiga itu mengabaikan kritik atau masukan. Itu kita menolak saran atau kritik membuat kita terlihat tidak terbuka pada perbaikan gitu. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya itu mengabaikan kritik atau masukan gitu. Itu supaya kita juga bisa memperbaiki diri kita gitu. Yang keempat, tidak menunjukkan keaslian. Maksudnya, jika kita tidak jujur atau berpura-pura, orang bisa merasakannya gitu. Dan ini bisa merusak kepercayaan orang-orang gitu. Baik, sekian dari materi yang telah saya paparkan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mungkin dari yang telah saya paparkan, materinya mungkin bisa dimengerti. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.